Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Ibu Lina ingin bercerita tentang Asmaul Husna yang diambil dari Asmaul Husna Al-Kohar. Nah, kali ini Ibu Lina ingin bercerita tentang kisah Kilabah. Itu merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini kita bisa belajar bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita juga harus bersyukur kita punya keluarga, punya orang tua, punya teman, juga kita punya kaki, punya telinga, punya mata. Kita harus mensyukuri nikmat tersebut ya. Nah, hari ini di antara kisah ini Bu Lina punya gambar. Nah, kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini kita belajar bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya itu menunjukkan bahwa pemilik kemah tersebut sangatlah miskin. Dia hanya bisa terbaring lemah di dalam tenda tersebut. Nah, dia itu kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kaki yang puting, telinga yang sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya saja. Dari lisannya, orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu ya Allah." Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada laki-laki itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang kau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datang, lautan niscaya tersebut akan menenggelamkanku dan gunung api akan terbakar dan dijatuhkan langit." Ya, aku kembali bertanya, "Laki-laki pemilik kemah itu, tidaklah engkau melihat dia menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu juga memiliki anak. Waktu sholat, ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan menyuapiku." Nah, dia bercerita kepada Abu Kilabah bahwa dia itu juga punya anak laki-laki, sayang. Dia punya anak laki-laki yang Nah, dia bertanya kepada Abu Kilabah tadi, "Coba, anakku di mana?" Nah, ternyata anaknya itu sudah dimakan sama singa, sudah diterkam di antara tumpukan pasir. Nah, ini. Nah, akhirnya laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah yang tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga aku bisa juga meninggal dengan keadaan tenang." Nah, akhirnya laki-laki miskin itu meninggal dunia, sayang. Dan yang membantu itu adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah membantu dia membaringkannya sampai dia sayang? Itu akhirnya dibawa oleh Abu Kilabah menaik kuda. Nah, naik kuda ternyata dia sudah meninggal, sayang. Nah, lalu Abu Kilabah memandikannya, terus memakai kafan bersama dengan temannya Abu Kilabah. Ada 3 ini, sayang. Dia membantu menguburkan laki-laki yang miskin yang di kemah tadi, yang kehilangan anaknya. Anaknya tadi dimakan sama harimau. Nah, akhirnya disolatkan dan dikafani seperti ini, sayang. Nah, ini. Nah, dari cerita tersebut kita itu harus mensyukuri, sayang. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Nah, hikmah dari kisah di atas itu bahwa Al-Kohar tidak akan ada pada suatu kecuali dia esa dan mustahil memiliki sekutu Allah. Nah, selain darinya berarti dia makhluk
yang apa? Ciptaan Allah. Dia menciptakan air, Allah itu menciptakan air, lalu menciptakan segalanya yang ada di isi bumi ini. Nah, jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ini Bu Lina nanti bisa tunjukin lagi gambarnya. Untuk yang pertama, ini tadi ya sayang. Nih, ini gambar yang pertama tadi ya. Nah, besok lagi Bu Lina akan ceritakan kisah lagi selanjutnya. Ya, nah cukup sekian ceritanya dari Bu Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Memiliki anak, waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan menyuapiku. Nah, dia bercerita kepada Abu Kilabah bahwa dia itu juga punya anak laki-laki sayang. Dia punya anak laki-laki yang sampai saat ini belum ketemu. Nah, namun sejak 3 itu anaknya tidak pulang kemari. Biasanya aku cari anak itu, aku pun menyuapinya dan pergi mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapatkan jenazahnya yang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya itu sudah dimakan singa sayang. Nah, ini anaknya itu sudah dimakan singa, sudah diterkam. Nah, terus laki-laki itu menjawab, iya aku tahu. Kemudian aku bertanya lagi, sesungguhnya Allah telah memberi cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi situasi tersebut? Nah, sekarang katakan padaku, di mana anakku? Nah, dia bertanya kepada Abu Kilabah tadi, coba anakku di mana? Nah, ternyata anaknya itu sudah dimakan sama singa, sudah diterkam di antara tumpukan pasir. Nah, ini. Nah, akhirnya aku pun laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, alhamdulillah yang tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga aku bisa juga meninggal dengan keadaan tenang. Nah, akhirnya laki-laki miskin itu meninggal dunia sayang, dan yang membantu itu adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah membantu dia membaringkannya sampai dia apa sayang? Gitu. Akhirnya dibawa oleh Abu Kilabah menaik kuda. Nah, naik kuda ternyata dia sudah meninggal sayang. Nah, lalu Abu Kilabah memandikannya, terus memakai kafan dengan bersama dengan temannya Abu Kilabah. Ada 3 ini sayang. Dia membantu menguburkan laki-laki yang miskin yang di kemah tadi yang kehilangan anaknya. Anaknya tadi dimakan sama harimau. Nah, akhirnya disolatkan dan dikafani seperti ini sayang. Wah, ini. Nah, sayang, nih, ini gambar yang pertama tadi ya. Nah, besok lagi Bu Lina akan ceritakan kisah lagi selanjutnya, ya. Nah, cukup sekian ceritanya dari Bu Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.